Ibu sudah mendapat laporan dari anak-anak OSIS yang bertugas kemarin di pintu gerbang saat mereka mau mendisiplinkan siswa. Nah, apakah benar yang kamu lakukan seperti yang dilaporkan oleh anak-anak OSIS kemarin? Benar Bu, tapi saya tuh nggak bermaksud untuk melawan perintah mereka untuk berbaris. Itu sih benar. Yang seperti itu. Tapi di sini ibu tidak serta-merta merasa marah atau jengkel dengan sikap kamu, tindakan kamu yang membantah perintah OSIS, ya. Jadi mereka itu kan hanya menjalankan tugas. Ya, setiap orang, setiap siswa juga merasa pernah keliru, dan setiap orang juga ingin memperbaiki kesalahannya, ya. Nah, sekarang ibu pengen tahu mengapa kamu melakukan hal tersebut? Karena saya tuh ngejar waktu, kan saya mau ada praktek prakarya nih. Saya tuh bertanggung jawab sama alat, sama bahan. Jadi menurut saya apa yang dilakuin sama Sinta itu terlalu berlebihan, meminta saya untuk berbaris karena terlambat. Karena menurut saya hal tersebut juga bisa membuang waktu saya. Rani, ibu tegaskan ya, itu merupakan prosedur yang harus dijalankan oleh anak-anak OSIS untuk menertibkan siswa, membuat mereka disiplin. Jadi kalau ada yang melanggar, pasti seperti itu nanti prosedurnya, langkah-langkahnya. Jadi siswanya diminta untuk berbaris dulu dan kemudian dimintai keterangan atau identitas kelas, seperti itu. Nah, kalau kamu membantah atau melawan perintah mereka sama dengan artinya dengan melanggar aturan sekolah dan bahkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, kan kita membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas, ya. Nah, kamu ingat nggak apa sih peraturan dan kesepakatan kelas yang sudah disepakati? Ingat Bu. Apa itu? Siswa harus hadir tepat waktu, terus harus disiplin, sama mematuhi ke aturan kelas. Ya, lagi satu apa? Mematuhi ketentuan Ya, kelas. yang penting lagi satu itu adalah tanggung jawab, ya. Jadi menurut kamu apa sih itu siswa yang berdisiplin dan juga bertanggung jawab gitu? Menurut saya sih kalau disiplin itu harus mematuhi aturan sekolah, terus menepati keyakinan kelas. Selain itu bertanggung jawab itu artinya menerima konsekuensi atas kesalahan atau hal yang kita lakukan. Ya, jadi kamu sudah mengerti ya, sudah paham apa itu disiplin, apa itu tanggung jawab, ya. Nah, sekarang sebagai bentuk pertanggungjawaban kamu, sebagai bentuk resiko atau akibat yang diterima nanti, apa yang akan kamu lakukan nanti? Saya akan mematuhi peraturan sekolah sama mematuhi ketentuan kelas. Nah, sebagai tindakan nyata, apa yang akan kamu lakukan nanti untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, saya akan minta maaf sama Sinta, juga sama pengurus OSIS, dan saya tidak akan melawan perintah mereka lagi ketika saya terlambat, dan saya akan berusaha memperbaiki kedisiplinan saya agar hadir tepat waktu. Oke, baik. Ibu hargai usaha kamu ya, yang mau memperbaiki diri, yang mau memperbaiki kesalahan, dan mau meminta maaf. Nanti ibu akan lihat ini perkembangan kamu seperti apa. Apakah sesuai nggak dengan kata-kata yang sudah kamu keluarkan sekarang? Nanti akan ibu tetap pantau itu, ya. Sinta, saya mau minta maaf karena saya melawan perintah kamu, dan pengurus OSIS saya juga meminta maaf karena sudah melawan perintah. Saya akan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Baik, permintaan maafnya bisa kami terima, tapi tolong diingat bahwa kami hanya menjalankan tugas untuk mendisiplinkan siswa saja. Dan aturan tersebut memang sudah dibuat oleh sekolah, bukan kami yang membuat aturan tersebut. Jadi, karena Rani sudah mengakui kesalahannya, kami harap untuk kedepannya Rani tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Oke, makasih karena udah maafin saya. Menurut saya, kegiatan restitusi yang dilakukan oleh Bu Wahyu itu bisa menginspirasi. Kenapa saya katakan bisa menginspirasi? Karena ketika beliau memberikan bimbingan, beliau tidak langsung memarahi kita,
tetapi beliau memberikan solusi dan sehingga kita dapat mendapatkan solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan dapat mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Sini duduk, Bu. Ibu ingin bercakap-cakap dulu dengan Adi. Bagaimana nih kabarnya ini? Ya, sekarang baik, Bu. Baik-baik juga. Ya, baik. Pak, Ibu perhatikan Ibu amati di Google Classroom, kok kamu jarang mengumpulkan tugas ya? Baru sudah 8 tugas itu ada, kamu baru 2 ya? Baru 2 sampai 3 tugas itu. Ya? Kalau Ibu tahu mengapa nggak jarang mengumpulkan tugas itu? Bagaimana ya? Apa ya alasannya? Sebenarnya saya sudah membuat tugas, Bu. Tapi saya nggak bisa ngirim tugasnya itu ke Google Classroom. Tidak bisa? Iya, nggak bisa, Bu. Oh, seperti itu jadi permasalahannya. Iya. Ya, kenapa dari awal tidak mengikuti pembelajaran murid? Karena saya tidak tahu, Bu. Tahu? Iya. Sekolah itu sudah semenjak pandemi ya, kita kan sudah memberikan layanan pendidikan, pembelajaran ada daring dan luring. Iya. Kalau daring kan mereka yang ikut pembelajaran di Google Classroom, yang luring itu harus datang ke sekolah sesuai jadwal. Jadi siswa datang dua hari ya, sekali 2 hari ke sekolah ya, sesuai jadwal untuk menemui guru mapel, meminta tugas ya, meminta materi untuk meminta penjelasan biar ngerti terhadap materinya ya, seperti itu ya. Nah sekarang dengan alasan seperti itu gimana? Adi tahu nggak? Ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada awal pembelajaran itu? Masih, Bu. Yang pertama itu siswa itu wajib untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa wajib untuk mengumpulkan tugas. Dan yang ketiga, siswa harus disiplin dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Ya, kan kamu udah tahu kan, kamu masih ingat. Nah, sekarang yang ketiga itu apa sih? Itu disiplin dan bertanggung jawab gitu. Menurut kamu tuh gimana harusnya kalau jadi siswa yang disiplin dan tanggung jawab? Disiplin itu tepat waktu untuk mengumpulkan tugas dan rajin. Rajin, ya. Apa lagi? Disiplin dan berpakaian. Ya, tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawabnya itu ya sama kayak tadi, rajin belajar, rajin mengumpulkan tugas. Ya seperti itu. Oke, dengan gini ya, Adi ya, sekolah itu walaupun di masa pandemi ini itu setiap siswa tuh harus wajib hukumnya itu mengikuti proses pembelajaran ya, salah satunya dengan membuat tugas. Nah, kalau seperti ini, kalau Ardi tidak membuat tugas, nah berarti kan sudah tidak mengikuti proses pembelajaran kan? Nah, apa yang akan kamu lakukan nanti untuk bisa, kamu mau nggak, ingin nggak memperbaiki kesalahan atau ingin memperbaiki kekeliruan kamu karena tidak pernah mengumpulkan tugas? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lakukan untuk saya akan belajar untuk menggunakan Google Classroom. Belajar di Google Classroom. Jika tidak bisa menggunakan Google Classroom, saya akan pergi ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran daring dengan sesuai jadwal. Dan saya juga berusaha untuk mencari guru mapel untuk meminta tugas dan meminta penjelasan dari materi mapel tersebut. Ya, kan kamu sudah gini, aku hargai itu usaha kamu, ya, usaha kamu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Kan kamu tidak ikut belajar, jadi kamu mau mempertanggungjawabkan dengan mengikuti pembelajaran
kurang ya dengan mencari guru-gurunya, minta apa tugasnya, apa materinya gitu, biar kamu tidak ketinggalan ya. Ibu hargai itu. Nah sekarang mulai besok kamu harus sudah menemui guru mapelnya ya. Nah sekarang apa nanti yang akan kamu inginkan nanti biar tidak bermasalah nanti, apa yang akan kamu jalankan nanti? Mungkin saya akan tepat waktu untuk mengumpulkan tugas dan saya rajin untuk membuat tugas. Ya, ini gini ya, karena sekarang kan sudah akan pembagian rapor, jadi guru-guru itu kan harus setiap siswa itu harus berproses, ya. Jadi kamu sudah sadar apa yang akan kamu lakukan, ya, itu dengan mencari guru-guru dan juga kalau tidak bisa di Google Classroom, kamu bisa menemui guru, ya, untuk meminta tugas atau meminta penjelasan dari ya. Ibu akan pantau juga ya, ibu juga akan melihat perkembangan kamu sudah nggak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan hari ini ya. Respon saya terhadap restitusi yang diterapkan oleh Bu Wahyu adalah saya menjadi bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan saya menjadi bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas.